ketan ditambah lagi, dijadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi, semoga selalu sehat, bahagia. Akan saya sampaikan press release pelaksanaan APBN ini nyata ya, per 31 Juli tahun 2024 lingkup kerja KPPN Klaten. Teman-teman sekalian, pengertian anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN adalah merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran dimulai pada 1 Januari sampai tanggal 30 Desember tahun berkenaan. Fungsi APBN yang pertama adalah sebagai shock absorber atau fungsi stabilisasi. Kita kalau menggunakan kendaraan pasti ada yang mentul-mentul ya, shock breaker atau shock absorber sebagai stabilisator ya. Antara lain anggaran perlindungan sosial seperti BLT atau bantuan langsung tunai, dana desa, bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH, dan paket sembako. Yang kedua, fungsi APBN adalah sebagai agen pembangunan atau transformasi ekonomi sebagai fungsi alokasi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan infrastruktur seperti belanja pendidikan, belanja kesehatan, penambahan gedung sekolah, pembangunan jalan tol, mungkin sebagian ya, dan pembangkit listrik serta bandar udara. Nah, fungsi yang ketiga APBN adalah APBN solusi kesejahteraan rakyat atau fungsi distribusi, antara lain anggaran yang berdimensi pemerataan langsung atau tidak langsung seperti subsidi BBM dan non subsidi BBM seperti pembangunan daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan operasi pasar. Nah, bagaimana pelaksanaan APBN di daerah? KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Klaten, adalah salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan yang bertugas untuk menyalurkan dana APBN untuk wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Jadi wilayah kerjanya Kabupaten Klaten ada 2, yaitu Kabupaten Klaten sendiri dan Kabupaten Boyolali. Pagu APBN tahun 2024 di wilayah kerja KPPN Klaten sebesar 5 atau hampir 5,3 triliun. Realisasinya sampai per 31 Juli 2024 dan lalu sebesar 3,29 triliun atau sebesar 62,13%. Pagu APBN tersebut terdiri dari bagian pertama yang besar, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang kita layani ataupun kita eksekusikan adalah sebesar 11 kementerian lembaga yang terdiri dari 73 satuan kerja dengan pagu 1,51 triliun dengan realisasi sebesar 844,30 miliar atau sebesar 55,99%. Dari bagian pemerintah pusat tadi, belanja untuk pemerintah terdiri dari 1. Pagu belanja pegawai sebesar 642,26 miliar telah terrealisasi sebesar 394,49 miliar atau sebesar 61,42%. Pagu lainnya adalah
belanja barang sebesar 775,08 miliar dengan realisasi 421,10 miliar atau sebesar 54,33%. Pagu berikutnya adalah pagu belanja modal. Pagu belanja modal ini sebesar 90,63 miliar dengan realisasi sebesar 28,70 miliar atau sebesar 49%. Dan bagian terakhir dari pagu pemerintah pusat adalah belanja sosial sebesar 22,5 juta rupiah dengan realisasi sebesar 11,03 juta atau 49%. Bagian besar berikutnya adalah transfer ke daerah. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan pagu sebesar 3,79 triliun dengan realisasi sebesar 2,45 triliun atau sebesar 64,48%. Transfer ke daerah terdiri dari satu pagu dana bagi hasil sebesar 87,86 miliar dengan realisasi sebesar 39,14 miliar atau sebesar 44,55%. Pagu dana alokasi umum sebesar 2,24 triliun, ini paling besar, dengan realisasi sudah 1,45 triliun atau sebesar 64,53%. Pagu dana alokasi khusus fisik sebesar 103,84 miliar dengan realisasi 23,92 miliar atau sebesar 23,03%. Pagu non fisik sebesar 697,87 miliar dengan realisasi 361,11 miliar atau 51,74%. Pagu dana desa yang viral beberapa tahun terakhir sebesar 636,72 miliar dengan realisasi 565,56 miliar atau mencapai saat ini 88,90%. Dan terakhir adalah dana insentif fiskal sebesar 24 miliar telah direalisasikan 50%, yaitu sebesar 12 miliar rupiah. APBN untuk apa saja? Teman-teman semua, bahwa terkait dengan dana alokasi umum itu digunakan untuk pembayaran atau belanja gaji, tunjangan PNS dan P3K, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan dana kelurahan. Untuk dana desa itu untuk pembangunan desa, BLT ini muncul marak sekali pada waktu awal pandemi tahun 2020. Juga penanganan stunting. Nah, pembiayaan atau biaya operasional pendidikan SD, SMP, PAUD, dan kesetaraan. Kalau kartu Indonesia Pintar Kuliah sepertinya dari Dikbud atau Dinas Kebudayaan atau Kementerian. Dan biaya operasional kesehatan di puskesmas dan dinas. Sedangkan untuk dak fisik, tadi non fisik ya, dak fisik dan alokasi khusus fisik, ada beberapa hal di situ adalah untuk revitalisasi ruang kelas SD, SMA, atau SD, SMP, PAUD dan sarana penunjang. Untuk penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting. Untuk penguatan jalan destinasi pariwisata dan kawasan sentra produksi. Untuk peningkatan jaringan irigasi, pengadaan sarana dan prasarana. Untuk pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan. Untuk perluasan spam jaringan perpipaan, dan untuk pembangunan amenitas
dan atraksi kawasan wisata air. Ini badan ditemukan di Klaten. Nah, demikian gambaran singkat realisasi APBN sampai dengan 31 Juli tahun 2024 di lingkup KPP Klaten, yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Nah, izin ada satu tumpangan materi yang saya harus sampaikan di sini, mudah-mudahan tidak lama, terkait dengan pengendalian gratifikasi keberlangsungan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Ini dalam rangka kampanye kepada publik, bukan kampanye politik, tapi publik kampanye terkait dengan pengendalian gratifikasi keberlangsungan zona integritas BPK-BPN. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model ataupun dalam memberikan contoh terkait dengan reformasi birokrasi dalam menegakkan integritas dan pelayanan berkualitas. Pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan, tak terkecuali di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pengertian integritas dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, serta berpegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pembangunan zona integritas pada DJTB sampai dengan tahun 2023 hampir sangat memuaskan. Dengan seluruh unit kerja kantor pusat dan daerah telah mengimplementasikan pembangunan zona integritas. Kami mempunyai 225 unit kerja tersebar dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, telah berpredikat BPK 225. Dari 225 unit kerja, telah 43 unit kerja BPK menjadi predikat BPPN. Jadi sekitar berapa? 15 atau 16% baru, tapi sudah termasuk luar biasa. Karena untuk mendapatkan BPPN itu sangat-sangat sulit. Kalau ini boleh 225 tadi ya unit kerja, tapi mendapatkan 50% saja sudah sangat luar biasa. Berkelanjutan pembangunan zona integritas seluruh unit kerja di DJTB harus dilakukan guna mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola good governance. KPP Klaten sebagai unit vertikal di DJTB telah mengimplementasikan zona integritas dengan penetapan status BPK-nya tahun 2020. Jadi sudah 4 tahun lalu KPP Klaten mendapatkan penetapan khusus wilayah bebas dari korupsi. Nah, selanjutnya untuk memastikan unit kerja KPP Klaten agar tetap menjaga pelayanan dan ataupun integritas, memastikan tidak terdapat penurunan kualitas dan menjaga unit kerja dari berbagai penyimpangan, KPP Klaten mengikuti Monet BPK tahun 2024 ini, dan hasilnya KPP Klaten berhasil mempertahankan status zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Mohon tepuk tangannya. Untuk selanjutnya, KPP Klaten tentu bersiap untuk membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2025 nanti. Salah satu upaya untuk mengkampanyekan zona integritas adalah melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pengguna layanan maupun kegiatan kita hari ini di Treasury Goes to Kampus kepada STIA Madani Klaten. Bola lampu yang bercahaya digunakan untuk membaca berita. Sekian penyampaian dari saya, semoga tercapai semua harapan kita.